Pernah nggak sih pas lagi mau setting mikrotik, terus malah bingung sama istilah-istilahnya yang kayak bahasa planet lain? Tenang, hari ini kita bakal bongkar semua istilah itu satu persatu, biar yang tadinya rumit jadi gampang dimengerti. Kalau Anda pernah buka menu setting mikrotik, terus lihat semua istilah teknis itu dan rasanya pengen nutup laptop aja, nah Anda ada di tempat yang bener banget. Kita bakal urai semua kebingungan itu. Oke, biar pembahasannya runut, kita udah bagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu alat-alatnya, sampai nanti kita bahas beberapa fitur keren yang bakal ngebantu banget. Yuk kita mulai! Sip, bagian pertama, kita kenalan dulu sama 2 aplikasi utama yang jadi semacam kunci buat ngoprek perangkat mikrotik Anda. Ini pintu gerbangnya nih. Yang pertama dan yang paling penting, itu Winbox. Anggap aja Winbox ini tuh kayak kokpit atau remote control utama buat router Anda. Lewat aplikasi inilah, kita bisa masuk dan ngatur semua settingan teknisnya. Dari yang paling dasar, sampai yang paling rumit sekalipun. Nah, beda lagi sama yang satu ini. Kalau tujuan Anda itu buat jualan WiFi voucher, Micmon ini jagoannya. Aplikasi ini fokusnya ke sisi bisnis, ngatur siapa aja yang bisa pakai internet, bikin kode voucher, lihat laporan penjualan, hal-hal yang emang bukan tugasnya Winbox. Jadi, biar gampang bedainnya, Winbox itu buat ngatur mesinnya, biar jaringannya jalan. Sementara Micmon itu buat ngatur penumpangnya, alias pelanggan-pelanggan Anda. Kelihatan kan bedanya? Winbox itu soal teknis, Micmon soal bisnis. Oke, peralatannya udah kenal. Sekarang, kita harus paham peta jaringannya. Kita akan bahas konsep-konsep dasar yang jadi pondasi dari semua pengaturan yang akan kita lakukan nanti. Pertama, ada ASP, atau Internet Service Provider. Gampangnya, ini adalah sumber internet Anda. Dari sinilah koneksi internet yang mau Anda sebarin itu berasal. Entah itu dari IndiHome, Biznet, atau provider lainnya. Terus ada istilah hotspot. Ini sebenarnya cuma area jangkauan sinyal Wi-Fi dari router Anda. Kalau HP atau laptop Anda bisa nangkap sinyal Wi-Fi-nya, ya berarti Anda lagi ada di dalam area hotspot itu. Simpel kan? Nah, pas Anda nyambungin semua perangkat di rumah atau kantor, kayak komputer, HP, Smart TV, ke satu router yang sama, itu artinya Anda lagi bikin sebuah LAN atau jaringan area lokal. Intinya jaringan kecil-kecilan punya Anda sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis, tapi penting banget. Kita akan belajar bahasa yang dipakai perangkat untuk saling kenal di jaringan, yaitu alamat digital. Alamat IP itu anggap aja kayak nomor rumah buat setiap perangkat yang nyambung ke internet. Semua gadget, dari HP sampai laptop, harus punya alamat IP biar bisa saling kirim dan terima data. Tanpa ini, mereka bakal tersesat. Nah, IP ini ada 2 macam. Ada IP dinamis, yang sifatnya otomatis dan bisa berubah-ubah. Kayak dapat nomor antrian gitu deh. Terus ada IP statis, yang kita atur manual dan alamatnya tetap, nggak akan pernah berubah. Ini biasanya buat perangkat penting, kayak server atau printer. Kalau alamat IP tadi bisa gonta-ganti, nah alamat MAC ini beda. Dia ini sifatnya permanen. Alamat MAC itu kayak nomor seri atau sidik jari yang udah ditanam di perangkat keras jaringan Anda dari pabriknya. Nggak bisa diubah. Dan ada analogi yang pas banget buat ini. Anggap aja alamat MAC itu KTP-nya perangkat Anda. Sebuah identitas permanen. Karena sifatnya yang unik dan tetap inilah, alamat MAC sering dipakai buat keamanan. Misalnya untuk ngeblok perangkat yang nggak dikenal biar nggak bisa masuk ke jaringan kita. Oke, jadi tiap perangkat udah punya alamat. Pertanyaannya, gimana caranya data yang kita kirim bisa sampai ke tujuan yang tepat dan gak nyasar? Nah, disinilah perannya para polisi lalu lintas di dunia internet. Polisi pertama, namanya DHCP. Tugasnya simpel tapi krusial. Dia ini kayak petugas resepsionis di jaringan Anda. Setiap ada perangkat baru yang mau gabung, DHCP inilah yang otomatis ngasih alamat IP. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngatur satu-satu secara manual. Terus yang kedua ada DNS. Gampangnya, DNS ini adalah buku teleponnya internet. Bayangin betapa repotnya kalau kita harus hafal deretan angka alamat IP buat buka Google atau Facebook. Nah, berkat DNS, kita cukup ketik namanya aja, nanti DNS yang akan cari nomor IP-nya buat kita. Praktis banget. Jadi prosesnya kira-kira begini. Anda ketik google.com di browser. Komputer Anda langsung nanya ke server DNS, nomor IP-nya Google berapa? Server DNS ngecek catatannya, terus ngasih jawabannya. Begitu dapat nomornya, browser Anda langsung meluncur ke alamat IP itu. Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal bahas satu fitur andalan di Mikrotik yang bisa bikin hidup kita jauh lebih gampang. Fitur ini bakal menggabungkan semua konsep yang udah kita pelajari tadi.
Namanya adalah bridge atau jembatan. Sesuai namanya, fitur ini fungsinya buat menjembatani atau menggabungkan beberapa port fisik di router Anda, misalnya port Ethernet 2, 3, dan 4, sehingga mereka dianggap sebagai satu kesatuan. Kenapa ini berguna banget? Bayangin, daripada Anda harus setting aturan hotspot di port 2, terus ngulang lagi di port 3, dan ngulang lagi di port 4, dengan bridge, Anda cukup gabungin ketiganya, lalu setting sekali aja untuk jembatan itu. Jauh lebih hemat waktu dan mengurangi risiko salah ketik. Efisien. Jadi, itulah beberapa istilah dasar yang wajib Anda tahu di dunia mikrotik. Sekarang Anda udah punya bekalnya. Anda udah nggak lagi cuma lihat istilah aneh, tapi paham fungsinya. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah paham bahasanya, proyek jaringan keren apa nih yang mau Anda bangun?